Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan kimia yang tercakup dalam materi dasar 3.8, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan reaksi dengan hasil reaksi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp jika diberikan persamaan reaksi. Sebelumnya, anak-anak sudah memahami tentang tetapan kesetimbangan itu ada dua, ada Kc, ada Kp. Nah, pada dasarnya konsepnya sama, hanya perbedaannya kalau dia Kc berdasarkan konsentrasi, kalau dia Kp berdasarkan tekanan parsial. Nah, kalau kita lambangkan seperti ini, hanya dibedakan dengan tanda kurung siku. Kurung siku menyatakan bahwa dia konsentrasi. Nah, jadi ini hasil kali dari konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, kemudian dibagi dengan hasil kali dari konsentrasi reaktan, ini sebelah kiri ya, dipangkatkan masing-masing dengan koefisien reaksinya. Nah, Kp juga sama, pada dasarnya dilambangkan dengan tekanan P, tekanan parsial masing-masing gas. Jadi yang ditentukan di sini adalah untuk Kp khusus untuk gas. Nah, bagaimana kita menentukan? Secara umum kita bisa menulis tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ataupun tekanan parsial, tetapi kita perlu memerhatikan persamaan reaksinya. Nah, di dalam menentukan Kc yang diperhitungkan Kc ataupun Kp, yang diperhatikan adalah fasenya yang berwujud gas dengan larutan. Nah, kalau kita samakan ini A, ya A, semuanya wujudnya adalah gas. Berarti kalau kita tulis Kc itu sama dengan, kita tulis dulu, konsentrasi dari produknya adalah gas CO. Kita perhatikan apakah setara, ternyata untuk reaksi A itu setara. Nah, pangkatnya 1 tidak perlu kita tuliskan, Cl2. Kemudian dibagi dengan pereaksinya adalah COCl2, itu untuk Kc. Kp nya hampir sama, tinggal kita tulis dalam P dari CO, P dari Cl2. Jadi ditulisnya agak ke bawah sedikit karena ada senyawa yang PCl3, PCl5 ya, seperti itu dia. P dari COCl2. Nah, seperti itu. Demikian juga B. Nah, yang B fasanya berbeda. Ya. Kita perhatikan yang B itu dia sudah setara. Berarti yang kita perhitungkan adalah khusus untuk gas ya. Berarti Kc-nya adalah konsentrasi dari CO2 yang di sebelah kanan ya, bagi dengan konsentrasi dari O2. Nah, C-nya tidak, si karbon tidak diikutkan karena fase padat. Nah, untuk Kp-nya juga tidak terlalu berbeda, hanya perbedaannya di penulisan. P dari CO2 ya, dibagi dengan P dari O2. Kurung bisa juga tidak. Kalau dalam kurung itu memisahkan dengan pangkat. Nah, anak-anak juga bisa melanjutkan ya, ini berarti ini tidak diikutkan dalam perhitungan, sisanya adalah ini saja. Kita bisa lihat secara umum ya, menggunakan K ya. Kalau Kc nya untuk ini ya, konsentrasi dari H2, nah ini tidak kita ikutkan, pangkatnya 4. Kemudian konsentrasi dari ini juga tidak kita ikutkan. Ini kan yang homogen, ini yang heterogen. Jadi yang fase gas dan fase larutan yang diikutkan dalam perhitungan kalau untuk menuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan dan dalam perhitungan menentukan Kc dan atau Kp-nya. Di H2O saja pangkat 4. Nah, bisa latihan untuk menentukan yang D. Oke. Jadi perlu diperhatikan bahwa ini hanya kesepakatan. Sebelah kanan itu adalah produk, sebelah kiri adalah reaktan atau pereaksi.
Oke, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan juga, dan jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih.